Zat aktif yang digunakan dosis siklin hidrokloridum sediaannya itu larutan injeksi intravena, kekuatan sediaannya 100 mg per vial. Selanjutnya ada monografi dari masing-masing zat aktif maupun zat tambahan. Yang pertama itu ada zat aktifnya, dosis siklin hidrokloridum, kelarutannya larut dalam 3 bagian air, 4 bagian metanol, sukar larut dalam etanol, dan praktis tidak larut dalam kloroform. Titik leleh yaitu 195 sampai 201 derajat Celcius, pH larutannya itu 2 sampai 3, pH stabilitas sediaannya itu 2,3 sampai 2,6, inkompatibilitasnya itu dengan allopurinol sodium, heparin sodium, dan tazobactam sodium. Yang selanjutnya ada zat tambahan. Yang pertama itu ada fosforik asid atau asam fosfat, pH-nya itu 1,6, fungsinya sebagai pH adjust, inkompatibilitasnya bereaksi dengan zat alkali. Yang kedua ada monotiogliserol, pH-nya 3,5 sampai 7, fungsinya sebagai pengawet dan antioksidan, inkompatibilitasnya bereaksi dengan bahan pengoksidasi. Yang ketiga ada natrium kloridum atau NaCl, fungsinya sebagai agen tonisitas untuk pembuatan larutan isotonis intravena. Inkompatibilitasnya larutan natrium klorida itu menyebabkan korosif terhadap zat besi, kemudian dia akan bereaksi terhadap bentuk yang sesuai dengan cairan timbal dan asam kalsit. Yang keempat ada aqua pro injeksi, pH-nya itu 7, fungsinya dia sebagai pembawa atau pelarut, inkompatibilitasnya air dapat bereaksi dengan obat atau zat tambahan lainnya yang mudah terhidrolisis. Alasan dibuat bentuk sediaan injeksi karena jumlah kadar obat yang diberikan dan yang masuk ke jaringan dapat sesuai dengan jumlah kadar terapeutik yang diinginkan. Untuk mekanisme kerja dari dosis siklin ini, dia memiliki sifat yang lipoid sehingga dapat menembus lapisan ganda dari bakteri. Selain itu, mekanisme kerjanya dia juga mengikat subunit ribosom 30S dan 50S yang dapat menghalangi amino asil tRNA ke mRNA sehingga dapat menghambat sintesis protein bakteri yang menyebabkan kematian bakteri. Untuk volume distribusi dosis siklin yaitu 50 hingga 80 liter atau sekitar 0,7 liter per kilogram dengan ikatan protein sebanyak 82 hingga 93%. Dosis siklin dieliminasi tanpa diubah melalui rute renal dan biler. Sekitar 35 hingga 60% dosis siklin ini diekskresikan melalui urin, sisanya diekskresikan melalui feses. Untuk indikasi dan dosisnya, dosis siklin ini digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan protozoa, termasuk pada kasus pneumonia dan infeksi saluran pernafasan lainnya. Untuk dosisnya digunakan 100 mg per vial. Untuk kontraindikasi dari dosis siklin ini sendiri, dosis siklin ini sendiri tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap obat ini dan turunan tetrasiklin lainnya. Dan obat ini juga tidak boleh digunakan pada wanita hamil dan menyusui, kecuali pada kondisi darurat seperti pada kasus antraks. Untuk aturan pakainya, durasi infus dapat bervariasi dengan dosis 100 mg per hari, tapi biasanya 1 hingga 4 jam. Waktu infus minimum yang disarankan untuk 100 mg larutan 0,5 mg per mili adalah 1 jam. Dosis siklin ini memiliki efek samping mual, muntah, sakit tenggorokan, mulut kering, dan lain-lainnya. Dosis siklin ini pada penelitiannya menimbulkan toksisitas pada hewan percobaan yang hamil. Dosis siklin ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat jenis retinoid karena dapat menimbulkan kebutaan. Dan obat ini juga tidak boleh digunakan bersamaan dengan
antikoagulan karena dapat menimbulkan pendarahan. Obat ini juga dapat menurunkan efektivitas bakteri dari penisilin. Formula yang akan dibuat yaitu doksisiklin hidrokloridum 100 mg, monotiogliserol 0,5%, asam fosfat QS, NaCl 0,00842 gram, dan Aquaphor Injection at 10 ml. Selanjutnya ada alasan pemilihan zat tambahan pada formula. Yang pertama, asam fosfat. Asam fosfat digunakan sebagai pengatur pH sehingga sediaan injeksi memiliki pH sesuai dengan pH stabilitas yang diinginkan. Selain itu juga untuk menjamin stabilitas obat, misalnya perubahan warna, efek terapi optimal obat, dan menghindari kemungkinan terjadinya reaksi. Yang kedua ada monotiogliserol. Monotiogliserol digunakan sebagai antioksidan. Monotiogliserol juga memang sering digunakan sebagai antioksidan dalam formulasi sediaan farmasi. Tetapi khususnya juga monotiogliserol digunakan untuk sediaan parenteral sehingga dapat Yang ketiga ada NaCl. NaCl digunakan sebagai pengisotonis. Pengisotonis ini digunakan untuk mengubah sediaan intravena yang tadinya bersifat hipotonis menjadi isotonis, sehingga sediaan dapat lebih diterima oleh tubuh. Karena apabila sediaan hipotonis, maka akan terjadi pecahnya sel darah merah. Selanjutnya yang keempat ada Aquaphor Injection atau API. API digunakan sebagai pembawa pada sediaan parenteral karena sifatnya yang inert. Selain itu juga persyaratan dari sediaan intravena yaitu harus pembawanya berupa air sehingga digunakan API yang umumnya digunakan untuk sediaan injeksi. Dilakukan perhitungan isotonis. Perhitungan isotonis ini digunakan untuk mengetahui apakah sediaan bersifat hipotonis, hipertonis, atau isotonis. Dan dalam perhitungan sediaan ini diketahui bahwa sediaan bersifat hipotonis sehingga perlu ditambahkan NaCl sebanyak 0,00842 gram per mililiter. Setelah dilakukan perhitungan isotonis, maka dilakukan penimbangan dari masing-masing zat. Sebelum dilakukan penimbangan dari masing-masing zat, sediaan harus dilebihkan terlebih dahulu, yaitu dengan perhitungan N kali C ditambah 2 ml, sehingga harus diatkan sampai 1052 ml. Dan untuk masing-masing zat untuk satu vialnya, yaitu doksisiklin HCl 10,52 gram, monotiogliserol 5,26 gram, asam fosfat QS, NaCl 8,857 gram, Aquapro Injection at 10 ml. Dan untuk satu batch-nya, yaitu doksisiklin HCl 1052 gram, monotiogliserol 526 gram, asam fosfat QS, NaCl 885,7 gram, dan Aquapro Injection at 1000 ml. Selanjutnya ada alasan pemilihan zat tambahan pada formula. Yang pertama ada asam fosfat. Asam fosfat digunakan sebagai pengatur pH agar sediaan injeksi memiliki pH yang sesuai dengan pH stabilitas sediaan obat yang diinginkan. Selain itu juga untuk menjamin stabilitas obat seperti perubahan warna, efek terapi optimal obat, dan menghindari kemungkinan terjadinya reaksi. Evaluasi fisik meliputi uji pH, uji keseragaman volume, uji kebocoran vial, dan uji kejernihan. Selanjutnya ada evaluasi biologi meliputi uji sterilitas, uji pirogenitas, uji endotoksik bakteri, uji efektivitas pengawet, dan uji potensi antibiotik. Selanjutnya ada evaluasi kimia, itu ada uji identifikasi dan penetapan kadar. Selanjutnya ada penyimpanan. Obat disimpan pada suhu 20-25 derajat Celcius dalam wadah tertutup dan terlindungi dari cahaya. Larutan yang mengandung 10 mg per mili yang telah dilarutkan menggunakan Aquapro Injeksi dapat dibekukan segera setelah persiapan dan disimpan hingga 8 minggu pada suhu minus 20 derajat Celcius. Jika dihangatkan, berhati-hatilah untuk menghindari pemanasan setelah pencairan selesai. Jangan dibekukan setelah dicairkan. Untuk pengemasannya tersendiri, doksisiklin injeksi ini dikemas dalam wadah vial, dan untuk kemasan sekundernya menggunakan dus. Dan yang terpenting pada kemasannya mencantumkan expired date, indikasi, nomor batch, serta nomor registrasi, dan hal-hal lainnya yang menyangkut informasi farmakologi. Sekian pemaparan dari kelompok 9. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.